Lapar adalah tanda dari Allah untuk kita mengasup tenaga dari makanan. Tapi yang lucunya apa? Banyak orang habis makan justru malah tidak bertenaga, malah justru ngantuk. Pertanyaannya kenapa? Yang pertama, karena yang dimakan sudah tidak ada lagi vitaminnya, enzimnya, seratnya, mineralnya. Ya. Yang pertama itu. Yang kedua, tubuhnya tidak mempunyai kemampuan mengolah makanan tadi dengan baik karena orangnya lack of exercise atau kurang gerak. Kenapa banyak orang makan nasi padang, ya, habis makan ngantuk, tapi beda ketika Anda makan rujak. Makan rujak nggak ngantuk loh. Kenapa? Karena rujak masih ada enzim. Karena rujak masih ada vitamin. Dan kembali ke konsep awal tadi saya katakan, manusia diciptakan Allah dari tanah, maka substansinya untuk memperbaiki badan kita adalah substansi terbaik yang bukan terbaik, substansi intinya yaitu apa? Yaitu asam amino. Ini pelajaran pentingnya. Kalau Allah sekarang depan kita ini kan banyak pohon nih. Allah perintahkan, wahai hambaku, kata Allah, makanlah daun dari pohon ini. Setiap hari makan minimal 3 daun, kata Allah. Misalkan ya, daun ini, daun ini, kan repot. Dan tidak mungkin Allah bikin kita repot. Tapi Allah menurunkan atau mengirimkan tentaranya untuk mengambil sari-sari dari daun-daun dan yang ada pada pohon atau bunga tadi melalui perantara tentaranya bernama lebah. Maka lebah diperintahkan Allah dibikin satu surat khusus, ya, dan kami wahyukan, kata Allah, untuk mereka mengambil saripati dari pohon atau bunga tadi, which is saripati tadi sebenarnya berasal dari tanah, kan gitu kan? Ini kan ada pohon, ini ada daunnya, ada bunga segala macam di atas, ini ada batangnya, di bawah kan akarnya. Bagian atas ini adalah manifestasi atau bagian yang diserap dari sini, kan gitu. Saripati tanah itu ada pada bagian atas. Maka Allah mewahyukan kepada makhluk yang mulia ini bernama lebah ini untuk mengambil saripati apa? Tanah. Maka kata Allah apa? Dalam madu itu terdapat kesembuhan. Fihi syifa'ul linnas. Kenapa? Karena memang sains menjelaskan bahwa madu itu komponennya adalah asam amino. Dan asam amino adalah bahan pembentuk badan kita. Ya. Luar biasa. Jadi madu itu saripati yang tanah. Dan saya yakin habisnya dia tanya nih, dok, dapatkan madu yang benar gimana? Gitu kan? Jawabannya saya langsung jawab, belilah atau dapatkan madu yang sanadnya jelas, rawinya jelas, matannya jelas. Itu jawabannya. Caranya carilah orang yang jual madu jelas. Jadi asam amino barang kita itu sekalian ada bahannya untuk meng-create ya protein segala macam tadi itu, yang DNA segala macam itu pada madu. Ya, pada madu tadi, dan semua turunan produk dari lebah. Madu, royal jelly, bahkan madu tuh sangat, produk lebah tuh produk-produk yang sangat baik kandungan hormonnya. Gitu, ya. Kalau seandainya tidak dapatkan madu, maka kita akan menggunakan, menjadikan atau mengkreasikan dengan apa yang Allah ciptakan yang banyak di negeri ini, yang juga tidak kalah banyak asam aminonya. Namanya apa? Air kelapa. Air kelapa itu the best sumber asam amino, dan itunya dia apa tuh namanya? Isotoniknya, tonisitasnya itu sama kayak badan kita. Dan air kelapa itu steril. Ya. Apalagi, jadi ada 2 kelapa, kelapa muda sama kelapa tua. Kalau bapak-bapak maaf yang sudah tua-tua, makannya air kelapa tua. Ini serius, tidak bercanda, bener. Saya juga baru tahu ilmu ini kemarin ketika saya ngobrol dengan seorang guru saya, dia seorang dokter farmasi gitu kan, dia meneliti memang tentang air kelapa itu, ternyata air kelapa itu dahsyatnya luar biasa. Dan ketika Anda kombinasikan dengan produk yang Allah ciptakan yang lain, maka dia akan jadi perfect match. Contohnya apa? Contoh,
Kalau Anda pengen bersih-bersih badan, bersih-bersih hormon, bersih-bersih apa, maka Anda bisa pakai itu kelapa, air kelapa muda ya. Air kelapa muda cocok untuk mendetoks. Air kelapa muda ini yang paling bagus apa? Air kelapa muda yang masih halus banget dagingnya. Nah, itu Anda ambil sama daging-dagingnya sama airnya, lalu Anda blender dengan kunyit. Ya. Blender tambah lagi dengan kurma buat pemanisnya. Tambahkan garam sedikit, minum setiap hari. Dia akan banyak bersih-bersih badan. Bahkan itu bisa jadi obat kanker. Luar biasa kan? Karena asam amino. Tapi jangan air kelapa yang dalam kotak. Air kelapa. Kalau bahasa saya air sesuatu berarti dia dari alam ya, bukan kemasan. Kalau saya bilang santan, itu santan dari kelapa yang diperes. Cobain deh, enak. Dan itu bagus, lemaknya bagus. Minum santan dalam jumlah tidak berlebihan, insya Allah aman. Minum santan. Kasih madu, kasih garam. Karena apa? Karena dia mengandung lemak yang baik. Nanti cobain. Kalau kelapa tua, cocok tadi saya katakan, karena kelapa tua secara pH-nya tidak seasam kelapa muda. Maka kelapa muda kan kalau kita buka kayak bergas cus gitu kan, asam. Ya, dia cepat bikin fermentasi. Tapi kalau kelapa tua relatif mineralnya itu lebih cocok buat orang-orang yang, jadi dia untuk memaintain mineral bagus. Jadi kalau Anda nanti ibu-ibu yang meresankan, air kelapanya minta jangan dibuang, minum. Kasih garam sedikit, kasih madu sedikit, itu bagus sekali untuk memperbaiki apa? Gen. Karena isinya asam amino juga. Ya, seperti itu. Terus apalagi bagaimana caranya? Nah, kata kunci selanjutnya Bu sekalian adalah bahwa semua penyakit dalam tubuh kita ini asal muasalnya sebagian besar dari kekurangan vitamin dari enzim, mineral segala macam itu. Dan di mana kita dapatkan itu dari rempah. Jadi mulai sekarang bapak-bapak pagi-pagi nih, kalau Anda biasa suka ngeteh, suka ngopi, coba diganti dengan teh rempah. Bikin sendirilah. Gak usah beli. Tinggal cemplungin serai, kasih air panas, tutup bentar, kasih madu. Itu jauh lebih baik daripada 1 gelas teh saset. Atau besok ganti lagi, jahe digeprek, kasih air panas, tunggu bentar sampai dia keluar aromanya, kasih madu. Itu jauh lebih baik. Atau misalkan pandan pun juga bagus. Pandan ada gerus-gerus sedikit, kasih air, minum air pandan, bagus juga. Ya, karena yang kita sekarang kurang tuh itu. Atau mungkin cengkeh juga boleh, atau mungkin kapulaga, macam-macam lah. Ya, rempah, intinya rempah. Karena sekarang kita banyak kekurangan mineral, kita banyak kurang enzim. Ya, dan di mana dapatkan itu dari itu tadi, dari si rempah-rempah tadi. Itu yang kesekian. Selanjutnya gimana? Bahwa tubuh kita ini kan sebagian besar imunitasnya dibentuk di pencernaan. Kata kunci pencernaan atau pro ada 2. Kalau nggak prebiotik, probiotik. Probiotik, prebiotik. Probiotik adalah sesuatu yang difermentasikan. Ya, probiotik adalah sesuatu bahan yang difermentasikan. Dan kita Indonesia salah satu yang sangat-sangat saya sarankan dimakan ya untuk mengasup probiotik adalah tempe. Ya, tempe itu salah satu probiotik yang paling baik. Tapi jangan digoreng. Kalau digoreng akan banyak yang rusak proteinnya. Ya, jadi makan tempe itu mentah aja. Makan tempe mentah aja. Pagi-pagi besok atau nanti malam boleh nih beli tempe yang sehat ya. Tempe sehat tahunya dari mana? Ada tulisannya tempe sehat. Tadi saya dapat tempe sehat non rekayasa genetik. Nah gitu. Terus tempenya Anda ambil satu mangkok satu mangkok kecil lah gitu kan, isi madu situ. Nanti tempe dicuil sama itu. Enak banget.
Belum pernah kan? Coba ini Pak. Itu bapak-bapak, ibu sekalian mulai merutinkan makan itu, pencernaan Anda akan membaik insya Allah. Mahnya akan hilang. Hah? Asam urat? Oh iya. Asam urat? Enggak. Jadi apa tuh namanya, probiotik ya, kata kuncinya probiotik, sesuatu yang difermentasikan. Kalau bapak tanya kenapa asam urat itu kan kebanyakan asam, uric acid. Kebanyakan asam gara-gara apa? Kurang minum. Yang pertama. Yang kedua apa? Kurang banyak sayur-sayur berwarna-warna, kurang banyak puasa, termasuk juga minyak. Ini asam, makanya dipakai buat pengawet, gitu loh. Asam urat itu bukan karena cuma makan kacang doang, makan tepung juga asam urat karena asam, makan nasi juga asam urat karena asam, gitu loh. Jadi bukan hanya karena kacang doang. Dan ada banyak kacang yang justru malah bagus buat asam urat. Almond, pistachio, walnut, hazelnut bagus. Ya. Banyak kita sering beberapa informasi termasuk garam. Garam itu kalau garamnya masih garam yang masih banyak mineral justru bagus. Ya. Garam dapur iya masalah. Garam dapur yang sudah refinasi itu jangan banyak-banyak. Yang sudah putih banget itu memang nggak boleh banyak. Tapi kalau garam yang masih kayak garam Himalaya atau garam laut, sea salt itu bagus, nggak masalah. Ya. Seperti itu. Ya, jadi probiotik. Maka tempe salah satu caranya. Probiotik ketemu dengan prebiotik. Namanya apa? Tempe ketemu kurma. Di jus enak. Ya. Belum pernah nyobain ya? Ya, sayang banget. Ambil tempe, masukin blender, kasih beberapa potong kurma, kasih satu bonggol jahe kayak begini atau dua lagi nih kan sebenarnya, masukin ke situ, kasih garam sedikit. Enak banget. Dan itu akan jadi obat. Obat buat apa? Obat buat lambung. Kenapa? Probiotik. Kenapa orang Korea sehat-sehat? Karena orang Korea makan probiotik. Namanya apa? Kimchi. Kenapa orang Okinawa, Jepang sehat-sehat? Karena mereka makan kunyit. Gitu ceritanya. Jadi kalau bisa tiap hari itu makan kunyit dalam bentuk apapun deh, makan. Mau Anda bikin teh, mau Anda bikin sayuran, pokoknya kasih kunyit terus. Nanti rahimnya subur kayak orang India. Orang India kan subur-subur karena kunyit di sana tuh. Saya ada pernah baca sebuah tulisan dokter gitu kan, di sana tuh angka penyakit-penyakit seperti Parkinson nggak tinggi di sana karena orangnya suka makan kunyit, dan kunyit merupakan salah satu anti aging dan anti penuaan yang sangat baik untuk otak. Baru satu kunyit loh kita bahas, belum bahas satu kunyit ya, itu baru selentingan tentang kunyit, belum lagi cerita rimpang yang lain, gitu ya. Itu probiotik. Jadi tempe kan asinan, ya, sesuatu yang difermentasikan itu bagus, ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua prebiotik. Prebiotik dapatnya dari mana? Sayur, buah, madu, kurma ya terutama, itu prebiotik. Maka makanannya probiotik adalah prebiotik. Jadi kalau Anda sudah makan tempe, makanlah sayur, gitu loh. Supaya biotiknya, kuman-kuman baik itu bisa berduplikasi, ya. Seperti itu. Jadi semakin kita memperbanyak prebiotiknya, maka insya Allah probiotiknya akan semakin bertambah. Itu yang ke berapa tuh? Sekian lah. Ya. Jadi first ya, pertama kali Anda harus kerjakan. Jadi kalau kita mau hidup sehat, kita harus ngerti dulu yang bikin masalah apa. If you want to cure yourself, kalau Anda mau ngobati diri Anda, ya, atau if you want to cure someone, kalau Anda pengen ngobati seseorang, maka ask them, minta mereka to stop what make them sick. Kalau itu nggak dikerjakan, sia-sia dan efeknya akan lama banget, gitu loh. Makan kayu manis, oke, kayu manis sudah tahu juga memang bagus buat diabetes, pare juga bagus, tapi tepung masih jalan, gula masih jalan, makan olahan masih jalan, nggak banyak efek nanti. Coba aja lihat.
Dan banyak sekali yang saya temukan di beberapa jamaah-jamaah saya gitu kan. Itu subhanallah mereka ketika menghentikan yang bikin masalah ini, itu cepat sekali perbaikan badannya. Cepat sekali. Ya. Yang nggak punya keturunan tiba-tiba tok langsung hamil. Banyak banget. Jadi Allah tuh benar-benar maha sayang. Jadi memang ada satu quote, tapi ini benar atau tidak terserah lah masing-masing. Tapi dia bilang gini. Jadi selama kita menyampahi badan kita, misalkan let's say 5 tahun kita banyak makan yang nggak sehat, maka kalau mau bersihin badannya, maka selama itu juga kita puasa. Tapi kan nggak mungkin kan, repot. Ya, intinya apa? Ketika kita menyetop yang bikin masalah tadi, maka insya Allah kan banyak sekali kebaikan yang kita dapatkan. Ya. Makanya sebenarnya kalau sudah mulai mau masak, jadi kalau sebenarnya ibu-ibu sudah paham tentang konsep ini, maka anda mulai mengurangi masak dengan menggunakan minyak. Mau masak ikan lebih baik di sup atau ikannya di pensil. Ya, ikan misalkan ada file ikan gabus misalkan gitu kan, lalu kasih jeruk nipis, kasih minyak zaitun, kasih lada, kasih garam, aduk-aduk bentar, masukin ke wajan, di pensil sebentar, dimakan. Habis itu udah matang dia. Pensil itu maksudnya kayak disangrai gitu lah. Gitu. Nggak pakai minyak kan? Iya, bukan di tongseng Pak, nggak pakai minyak. Tongseng mah beda lagi. Tongseng mah minyak lagi. Dia sangrai lah seperti itu. Terus pagi-pagi kan tadi saya katakan pagi-pagi kan tentang Rasulullah menganjurkan makan kurma kan. Kalau nggak ada kurma makan apa? Makan buah. Jadi makan pagi-pagi itu mulai sekarang kalau Bapak Ibu mau hidup lebih baik kesehatannya, jangan lagi makan makanan yang berat. Tepungnya jangan masuk pagi, gula jangan masuk, nasi jangan masuk, makan buah aja pagi-pagi. Ya, karena kita lagi berbuka puasa. Pagi-pagi kok berbuka puasa. Makanya pagi-pagi itu bahasa Inggrisnya apa? Breakfast. Fast yang di break. Kan malamnya kita puasa. Gitu loh. Dan kalau pagi-pagi, ya, saya lagi sampaikan supaya badannya lebih fit, jangan memberatkan badan dengan makanan yang sulit diolah. Makanan yang paling cepat diolah atau mungkin lebih gampang dicerna apa? Ya buah. Kalau nggak sayur, kalau nggak makan juga lebih baik. Karena memang pagi-pagi adalah waktu yang dimana hormon lapar kita lagi rendah. Atau kalau nggak, Anda kalau menekan lagi hormon lapar tadi, minum aja kopi. Kopi itu bisa menekan rasa lapar. Kalau Anda tidak ada masalah pencernaan sih. Atau okra juga bisa. Okra itu bisa menekan rasa lapar. Kapan makannya? Siang. Ya. Nanti menjelang malam, kalau pengen tetap makan, ya sudah. Sayur lagi, buah lagi gitu loh. Jadi satu kali makan sudah cukup kualitasnya. Sisanya buat camilan. Camilannya apa? Kalau nggak kacang, buah. Kacang-kacangan bukan kacang seperti kacang kedelai ya, bukan kacang hijau, tapi yang seperti kacang-kacang yang premium itu loh. Kalau ketemu tuh bagus tuh. Dan niatkan untuk sedekah ke badan. Karena Brazil nut saja itu bisa menurunkan kolesterol dengan sangat cepat. Brazil nut, kacang Brazil. Ada seorang dokter yang tulis dalam satu buku namanya judulnya itu How Not to Die. Itu kan ternyata makan kacang Brazil itu efeknya luar biasa. Seperti itu. Jadi pagi-pagi sebenarnya siang makannya seperti apa? Mulai mengurangi karbo-karbo yang simplek. Contohnya tadi kan gula, nasi, tepung, diganti dengan karbo yang kompleks. Contohnya apa? Beras merah. Atau kalau nggak pakai karbo pun waktu makan nggak apa-apa. Anda bisa dapatkan karbonya dari apa? Dari buah. Kita tetap butuh karbo karena kita bukan, kalau saya pribadi tidak menganut pemahaman nggak pakai karbo, tetap butuh karbo. Ya, makannya seimbang gitu aja, jangan berlebihan. Ya seperti itu.